Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mahasiswa IMN dan yang lain rahimakumullah. Beberapa jam yang lalu saya mengupload video terkait Ashabul Furud dan bagian-bagiannya. Hanya saja setelah saya putar kembali ternyata harus ada yang dikoreksi, utamanya yang terkait dengan kasus kakek dan saudara mayit. Jadi dari awal perlu kami sampaikan bahwa asobah itu yang diutamakan pertama adalah cabang, yang kedua usul asal. Kalau asobah yang pertama adalah ke cabangnya dulu, cabang dari mayit, kemudian ke bawah, ini ke bawah dan seterusnya. Jika cabang nggak ada maka ke asal, ini ke atas. Jika tidak ada baru ke samping, asobahnya ini ke samping. Hanya saja ketika terjadi ada asal, ada kakek dan saudara-saudara, ini masuk kasus khusus. Maka ketika ada kakek dan saudara-saudara mayit, maka ketentuannya adalah ada dua ketentuan. Yang pertama, jika kakek dan saudara-saudara mayit itu, selain kakek dan saudara-saudara mayit itu tidak ada ahli waris yang lain, maka kakek boleh memilih antara muqasamah atau sepertiga dari jami'ul mal. Saya ulangi lagi, jika antara kakek dan saudara-saudara mayit itu ada ahli waris yang lain, maka tentunya selain cabang ya, cabang nggak ada, maka kasus ini kakek itu boleh memilih antara muqasamah atau sepertiga dari jami'ul mal. Muqasamah artinya dibagi rata. Itu kakek dianggap seperti saudara. Kalau kakek berarti saudara laki-laki. Kalau ada saudara laki-laki, saudara perempuan, maka dibagi rata dengan ketentuan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki dapat 2 kali lipatnya perempuan. Yang kedua, jika kakek dan saudara-saudara ini ada ahli waris yang lain, maka ketentuannya itu boleh memilih antara 3 opsi. Boleh memilih muqasamah, boleh memilih sepertiga dari asobah. Misalkan ada ibu, ada istri, ada mungkin anak perempuan, masih ada asobah, maka sepertiga asobah itu bisa diambil oleh kakek, sepertiga asobah itu. Kemudian sepertiga asobah ini menjadi milik kakek, diambil terlebih dahulu. Nah,
Atau opsi yang ketiga, yaitu kakek mengambil 1/6 dari jami'ul mal, dari semua harta. Nah, jadi sebelum dibagi dengan ahli waris yang lain, maka kakek mengambil 1/6 dulu. 1/6 dulu, baru ahli waris yang lain mengambil. Nah, itu ketentuannya, baik yang pertama ini ketika antara kakek dan saudara-saudara mayit itu tidak ada ahli waris yang lain. Terus ketentuan kedua, antara kakek dan saudara-saudari mayit itu ada ahli waris yang lain, maka boleh memilih mana yang lebih menguntungkan bagi kakek. Jika antara kakek dan saudara-saudari mayit itu tidak ada ahli waris yang lain, kakek boleh memilih antara muqasamah atau sepertiga min jami'il mal. Jika antara kakek dan saudara-saudari mayit itu ada ahli waris yang lain, maka kakek itu boleh memilih antara muqasamah atau mengambil sepertiga dari asobah atau mengambil 1/6 dari jami'ul mal. Mana yang lebih menguntungkan? Itu ketentuan antara dalam kasus kakek dan saudara-saudari mayit. Terkait dengan saudara-saudari mayit, dalam kasus muqasamah itu semuanya dihitung. Misalkan ada kakek satu, saudara kandung laki-laki satu, saudari kandung perempuan satu, saudara seayah satu, saudari seayah perempuan satu. Nah, maka dihitung kalau muqasamah itu. Berarti laki-laki dapat 2 bagiannya perempuan. Kakek 2 kepala, saudara kandung laki-laki 2 kepala, saudari kandung perempuan 1 kepala, saudara seayah laki-laki itu 2 kepala, saudari seayah perempuan itu 1 kepala. Jadi berapa kepala? 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5 tambah 2, 7 tambah 1, 8. Jadi 8 kepala. Nah, ini dihitung semuanya, walaupun akhirnya untuk saudara seayah dan saudari seayah itu nantinya termahjub oleh saudara dan saudari kandung. Nah, karena apa? Karena derajatnya lebih rendah. Nah, walaupun akhirnya termahjub dan tidak dapat, tapi dalam muqasamah tetap dihitung dulu gunanya untuk mengurangi bagian kakek saja. Nah, dan nantinya misalkan tadi 8 kepala, ada 8 apel. 8 apel, kakek itu mengambil 2 apel, sisanya itu dibagi antara saudara kandung laki-laki dan saudari kandung perempuan. Jadi ada 6 2 bagiannya berarti berapa? 4-nya untuk laki-laki, 2-nya untuk perempuan. Nah, dan ini tidak dapat. Hanya dalam penghitungan saja. Itu konsep muqasamah. Di dalam penghitungannya dihitung, tapi dalam pembagiannya tidak dapat karena terhijab. Nah, itu arti dari muqasamah itu tadi. Demikian koreksi, jika ada kesalahan mohon koreksi dari yang lain, insya Allah nanti kita diskusikan.
dengan tentunya menggunakan referensi yang kita punya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.